Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Abah Nahrawi ugi kalih Umi Muawanah, ingkang kula hormati Mbak Yu kula kalih Mas kula kalih sekeluarga dalam sedaya, yang kula banggakan, yang kula sayangi Mbak santri Ummul Mahasin, dan juga mas-mas santri, Mas Yasi, Mas Baim, dan Mas Sultan yang kula sayangi dan kula banggakan. Memperingati tahun baru Islam 1 Muharram 1443 Hijriah dan juga memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul dalam majlis Langgar Sunan ini dalam keadaan sehat walafiat, telah berhasil menyelesaikan 2 hari rangkaian acara yang sangat padat dan luar biasa. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan, kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang ini. Sallu ala Muhammad. Alhamdulillah, sebelumnya saya mengapresiasi terlebih dahulu kepada mbak-mbak pengurus, kepada semua petugas mulai dari upacara bendera dan sebagainya hingga perlombaan, seluruh peserta, seluruh dewan juri dan seluruh mbak-mbak yang berpartisipasi dalam acara ini. Saya mengapresiasi betul, kalian keren banget, Masya Allah. Terima kasih sudah mensiarkan kesemarakan dari acara memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 dan peringatan 1 Muharram 1443 Hijriah. Meskipun hari ini sudah bukan tanggal 1 Muharram, tapi rasa-rasanya awal-awal Muharram ini patut kita syiarkan secara terus-menerus. Saya akan mengawali dengan sebuah ungkapan atau sebuah maqalah yang dikatakan bahwasanya idza qila idharis surur fil 'id min syi'ariddin qulna idharis surur fi sab'ati sya'ashara Agustus min syi'ari hubbil watan, yang artinya jika seorang ulama atau sekumpulan ulama mengatakan bahwasannya menampakkan kebahagiaan ketika hari raya adalah bagian dari mensyiarkan agama, maka kita harus mengatakan apa yang dikatakan, bahwasanya menampakkan kebahagiaan ketika tanggal 17 Agustus adalah bagian dari mensyiarkan cinta tanah air. Hubbul watan minal iman. Jadi jangan ragu untuk kalian mensyiarkan atau berbahagia dalam tanggal 17 Agustus seperti itu. Untuk mengapresiasi atau mengekspresikan dari kebahagiaan, coba tengok ke samping kanan si kirinya dulu, ditengok temannya. Tengok dulu, jangan ngapa-ngapain dulu. Tengok dulu. Hitungan ketiga senyum atau bilang hello gitu. 1, 2, 3. Ulangi yang mas-masnya belum. Tengok dulu. 1, 2, 3. Oke, semoga dengan senyumnya ini, kebahagiaan ini, tawa ini menjadi sebuah ekspresi bahwa kita bahagia dalam 17 Agustus ini. Kita bahagia dalam peringatan 1 Muharram ini. Amin amin ya rabbal alamin, sehingga kita menjadi golongan orang yang menciarkan cinta tanah air dan menciarkan agama. Amin.
Selain dari peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 ini yang telah kita napak tilas juga dengan upacara bendera, kita di hari ini memperingati 1 Muharram, di mana 1 Muharram ini berkaitan dengan sebuah peristiwa. Sebenarnya dalam Muharram ini banyak peristiwa, tapi yang terjadi pada 1 Muharram adalah hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke kota Madinah, atau pada zaman itu dikenal dengan Yathrib. Baik, hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah ini terjadi pada sekitar tahun 622 Masehi. Kemudian yang pada saat itu penanggalan hijriah ini bermulai atau diawali atau dicetuskan pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, yang mana 1 Muharram ini diperingati dengan begitu meriahnya oleh masyarakat Madinah. Mungkin dari mbak-mbak sebelumnya sudah banyak yang mengetahui tentang proses bagaimana sih hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Sebelum Nabi Muhammad ini memutuskan untuk hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad sudah melampaui beberapa hijrah sebelumnya, seperti hijrah ke Thaif, di mana mengalami bisa dibilang kegagalan atau ketidakberhasilan untuk hijrah ke Thaif, yang pada tahun-tahun berikutnya beliau memutuskan untuk hijrah ke Madinah. Dan proses hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah tidak semudah itu. Halangan apa saja sih yang dilalui oleh Nabi Muhammad ketika hijrah dari Mekah ke Madinah? Pada suatu malam di tahun 622 Masehi, ketika Nabi sudah memutuskan dan juga bermusyawarah dengan para sahabat untuk hijrah, malam itu di tengah malam rumah Nabi Muhammad ini sudah dikepung oleh pemuda-pemuda Quraisy, yang mana pemuda Quraisy ini bertujuan untuk menghalau Nabi Muhammad supaya nggak jadi hijrah ke Madinah, supaya membunuh Nabi di tengah-tengah jalan sehingga gagal hijrah ke Madinah. Pada malam itu Nabi berniat untuk ke rumah Abu Bakar As-Siddiq untuk bersama-sama pindah atau hijrah ke Madinah. Namun secara akal tidak bisa. Bagaimana mungkin saya bisa keluar, kata Nabi Muhammad, sedangkan di luar rumahku sudah penuh dengan pemuda-pemuda Quraisy yang akan membunuhku. Tapi jangan khawatir. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Allah jadikan mata-mata para pemuda Quraisy ini tertutup di depannya oleh dinding, di belakangnya lagi oleh dinding, yang mana dinding-dinding itu menjadi sekat sehingga mereka tidak mampu melihat. Masya Allah. Jadi pemuda-pemuda Quraisy ini nggak bisa melihat Nabi Muhammad keluar dari rumahnya menuju rumah Abu Bakar As-Siddiq. Karena itu Nabi dengan mudah keluar dari rumah beliau. Setelah itu, setelah malam mulai larut kembali hingga fajar subuh, ternyata pemuda Quraisy memutuskan, loh kok Nabi nggak keluar-keluar, apa nggak jadi hijrah kok? Gitu. Akhirnya pemuda Quraisy memutuskan untuk mendobrak pintu rumah Nabi Muhammad, dan yang didapatkan bukanlah Nabi Muhammad melainkan Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib ini menggantikan tempat tidurnya Rasulullah, yang mana tujuannya supaya untuk mengelabui dari pemuda-pemuda Quraisy itu. Jadi pemuda Quraisy, loh kok adanya Ali, Nabi Muhammadnya mana? Gitu. Nah, setelah itu pemuda Quraisy ini laporan nih ke ketua kafilah Quraisynya bahwasanya Nabi Muhammad dan Abu Bakar As-Siddiq telah berhasil keluar dari kediaman beliau menuju Madinah. Akhirnya pemimpin Quraisy memutuskan dan memerintahkan pasukan-pasukan Quraisy untuk mengejar Nabi Muhammad hingga diadakan sayembara bahwasanya apa? Siapa saja yang dapat membunuh dan mendapatkan Nabi Muhammad SAW sehingga menggagalkan beliau hijrah ke Madinah akan dihadiahi 100 unta. Harga satu unta berapa, Mbak? Berapa?
saat ini lebih dari 100 juta mungkin, kayaknya sih gitu. Jadi kalau dilipat gandakan 100 unta dikali 100 juta, dan gitu, nominalnya seperti itu. Jadi siapa yang nggak kepengen gitu? Oleh karena itu, beberapa gerombolan pemuda Quraisy ini mencari langkah-langkah Nabi Muhammad supaya membunuh ataupun menjegal dari Nabi Muhammad itu. Lalu pada siang hari, keesokan harinya Nabi Muhammad SAW beserta Abu Bakar As-Siddiq dalam proses perjalanan hijrahnya, beliau memutuskan untuk sembunyi terlebih dahulu di suatu gua yang namanya gua bukan gua lu, tapi gua apa ya? Gua Tur. Kalau gua Hiro itu untuk saat Nabi sebelum diangkat sebagai Rasul. Jadi di gua Tur ini beliau sama Abu Bakar As-Siddiq selama 3 hari. Bayangkan di dalam gua selama 3 hari. Dan gua di Madinah atau gua di Arab Saudi sama gua di Indonesia ini berbeda. Kalau di gua Indonesia itu sebuah terowongan yang di dalamnya ada sebuah ruangan berjarak berapa meter, luas, bisa buat ngumpet, berbeda dengan gua yang ada di Arab Saudi. Jadi kalau gua Arab Saudi ini, meskipun saya belum pernah ke sana, insya Allah besok ke sana. Amin. Ikut nggak? Jadi hanya seperti bebatuan yang ditumpuk, kemudian ada suatu rongga. Sekiranya beliau dan Abu Bakar bisa masuk, yaitu disebut gua. Jadi enggak berbentuk besar, enggak. Beliau di sana selama 3 hari, di mana ada beberapa keajaiban yang terjadi pada proses 3 hari ini selama di Gua Tur. Pemuda Quraisy pada saat itu sudah berada di sekitar Gua Tur. Lalu Abu Bakar mulai gelisah, ya Rasul, pripun nggih ya Rasul? Kita sedang berada di dalam incaran pemuda-pemuda Quraisy yang mana kita hanya berlindung di dalam Gua Tur, sedangkan pemuda Quraisy ada di depan mata kita yang derap langkahnya sudah terdengar oleh telinga kita. Lantas apa jawaban Rasulullah pada saat itu? Jangan takut wahai Abu Bakar, sesungguhnya bersama kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'in tawallahu fa'lam anna Allaha maulakum ni'mal maula wa ni'man nasir. Sesungguhnya sebaik-baik pelindung, sebaik-baik penolong adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Kemudian keajaiban yang tadi disebutkan, ada apa saja sih keajaibannya? Yang pertama, ketika Nabi Muhammad dan Abu Bakar As-Siddiq sudah masuk ke Gua Tur, ternyata di depan pintu Gua Tur itu sudah dipenuhi dengan sarang laba-laba yang secara logika seharusnya jika seseorang masuk ke Gua Tur atau sebuah gua, seharusnya pintunya ini terbuka. Loh, kok ini ada sarang laba-laba yang tersusun rapi yang mana tidak mungkin seseorang melewati itu. Jadi itu yang membuat pemuda Quraisy ini merasa kayaknya nggak mungkin masuk ke Gua Tur deh. Buktinya apa? Nah, itu ada sarang laba-laba itu. Nggak mungkin. Seharusnya kalau Nabi Muhammad masuk, sarang laba-labanya ini rusak gitu. Satu. Yang kedua apa? Yang kedua, adanya burung merpati atau yang biasa kita kenal dengan burung dara itu hinggap di depan pintu Gua Tur itu sendiri. Logikanya apa lagi nih? Logikanya, kalau ada orang masuk ke Gua Tur harusnya nggak ada sarang, harusnya burung daranya ini terbang gitu. Tapi bagaimana mungkin seseorang melewati pintu Gua Tur sedangkan di situ ada sarang burung dara dan beserta burung daranya yang masih hinggap di situ. Setelah itu akhirnya setelah 3 hari Rasulullah dan Abu Bakar berhasil keluar dari Gua Tur dan melanjutkan perjalanan hingga tiba di kota Madinah. Sambutan masyarakat Madinah pada saat itu sungguh amat luar biasa, sungguh amat sangat haru ketika beliau datang dengan Abu Bakar dan beserta rombongan yang lain. Apa yang diberikan sambutan oleh masyarakat Madinah kepada Nabi Muhammad?
masyarakat Madinah berkumpul di pintu gerbang Madinah. Beliau bersama pemimpin-pemimpin Madinah dan masyarakat Madinah yang sangat menanti akan kedatangan Nabi Muhammad menyuarakan Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina untuk kita Minkaniyatil wada' yang didatangkan dari lembah wada'. Wajib bersyukur alaina, sudah sepatutnya kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Jadi untuk memperingati 1 Muharram ini, memperingati hijrahnya Nabi Muhammad SAW, sudah patutnya kita isi dengan rasa syukur, dengan rasa bangga, dengan penuh ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, dan meneruskan dakwah-dakwah beliau mulai dari syariat, muamalah dan lain-lainnya. Kalian yang sebagai santri diawali dengan menimba ilmunya terlebih dahulu. Diharapkan ketika nanti sudah lulus, sudah dapat ilmunya, bisa menciarkan ilmunya, berbagi ilmunya, khususnya nanti semoga bisa bermanfaat untuk diri sendiri dan juga orang tua serta lingkungan sekitar. Amin amin ya rabbal alamin. Mbak-mbak dan mas santri Ummul Mahasin yang dirahmati Allah, semoga apa yang sudah kalian lakukan dalam 2 hari ini atau mungkin peringatan-peringatan sebelumnya itu menjadi acuan kepada kita untuk selalu menciptakan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas apa-apa yang kuasa Allah lakukan, kuasa Allah berikan kepada kita, kepada Nabi kita, sehingga kita bisa menikmati enaknya dunia di sini. Seperti itu. Jangan lupa bahagia, karena sesungguhnya menampakkan kebahagiaan ini adalah bagian dari apa, Mbak Ayu? Bagian dari hubbul watan, dan ingat sesungguhnya hubbul watan minal iman. Makotan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.